tahun 2025, baru juga setengah jalan. Tapi banyak banget angka-angka yang udah bikin migrain. Ini yang bikin geger tuh bukan karena bencana alam, tapi karena bencana PHK gede-gedean yang nyapu habis banyak pekerjaan. Pabrik tutup, karyawan dipecat, pengangguran nambah, banyak keluarga gagal mudik, gagal belanja, bahkan gagal senyum. Bahkan kayaknya gue rasa nih jokes receh sekalipun udah gak nolong deh. Udah gak bisa kita bercanda lagi. PHK ini kayak kiamat kecil yang ngacak-ngacak hidup orang. Kok bisa sih hal kayak gini kejadian? Terus apa hubungannya sama daya beli, kemiskinan, dan keputusan di ruang-ruang rapat pemerintahan? Bahas yuk. Di mana-mana ada aja ya kabar pabrik tutup, karyawan dirumahkan, dan angka-angka pengangguran yang makin naik gak masuk akal. Data Tempo menyebutkan puluhan ribu tenaga kerja dirumahkan di 2 bulan pertama 2025. Sektor tekstil, manufaktur, logistik, sampai teknologi, semua kena. Alasannya klasik banget, penurunan permintaan, ongkos produksi makin mahal, dan persaingan makin ketat. Nggak punya kerjaan ya, otomatis hidup serba susah. Data terbaru resmi juga bikin kita ragu kalau ekonomi kita nih sekarang udah pulih pasca pandemi. BPS melaporkan jumlah pengangguran per Februari 2025 melonjak jadi 7,28 juta orang. Naik sekitar 83.000 dari tahun sebelumnya. Kebayang nggak sebanyak apa? Nih kalian yang suka naik KRL, tahu kan gimana padatnya penumpang pas jam kerja? Nah itu kalau ditotalin dalam sehari aja, kurang lebih 1 juta penumpang. Berarti total penganggurannya bisa lebih banyak daripada penumpang KRL dalam 1 minggu. Gila kan? Data BPS juga nunjukin penduduk miskin Indonesia juga masih puluhan juta jiwa. Artinya, jutaan keluarga hidup pas-pasan dengan upah di bawah garis kemiskinan. Defisit lapangan kerja dan daya beli rakyat yang makin melemah, saling memperburuk kondisi. Ini kalau ngejok soal hidup, makin dark aja rasanya. Sekarang orang awam sekalipun udah mulai paham kalau ekonomi kita nih makin tertekan. Bahkan Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia atau DPMA-BI, Erwan. Yang lain makin ketinggalan. Bahkan Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia atau DPMA-BI, Erwin Gunawan Hutapea, menegaskan bahwa gelombang PHK akan menekan daya beli masyarakat. Sederhananya, konsumerisme kita terpuruk, konsumsi turun, daya beli terpengaruh. Belum lagi prospek nilai tukar rupiah. Dalam situasi genting kayak gini, banyak pihak mulai angkat suara. Salah satunya Ketua DPR Puan Maharani yang ngingetin jangan biarin pekerja yang di PHK berjuang sendirian. Negara harus hadir untuk mendampingi proses transisi tenaga kerja yang beralih dari sektor formal ke informal, dari pekerja upahan ke pelaku usaha dan jasa dengan pendekatan yang nyata dan terukur. Setuju, Bu. Tokoh politik dan pakar ekonomi mendesak pemerintah biar segera bertindak sebelum rakyat benar-benar tenggelam dalam krisis. Pemicu awal badai PHK datang dari sektor industri manufaktur. Misalnya produsen sepatu dan alat musik besar yang tiba-tiba tutup pabrik. PT Yamaha Musik Produk Asia mengumumkan penutupan pabrik pada akhir Maret 2025. Sementara pabrik sepatu merek Nike merumahkan banyak karyawan. Dampaknya ribuan orang terpaksa kehilangan pekerjaan. Data dari berbagai media nunjukin PHK besar-besaran ini juga terjadi di berbagai pabrik tekstil dan garmen. Kasus paling tragis yakni dari PT Sri Isman Rejeki atau Sritex, perusahaan tekstil terbesar di Indonesia. Pada 1 Maret 2025, Sritex resmi berhenti beroperasi karena pilot, memicu PHK bagi sekitar 10.000 pekerjanya. Begitu besar dan cepatnya gelombang PHK, Menteri Ketenagakerjaan pun optimis pekerja Sritex bisa dipekerjakan kembali. Tapi janji kayak gitu tuh terasa hampa ya di tengah krisis kepercayaan sekarang ini. Realita pahit ini diperparah sama kebijakan impor. Pakar Ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Tajudin Nur Effendi MA, menyoroti satu kebijakan pemerintah yang bikin para pekerja kita menderita, yaitu
Peraturan Mendak Nomor 8 Tahun 2024 menghapus persyaratan teknis impor barang jadi yang termasuk tekstil, sehingga impor tekstil melonjak drastis. Produk lokal nggak sanggup saingan sama barang impor murah. Ini mencerminkan paradoks investasi industri minim, sedangkan pemerintah justru membuka celah arus barang impor tanpa proteksi bagi produsen dalam negeri. Ya meskipun sebenarnya nggak cuma manufaktur ya, sektor wisata juga ikut goyah. 2 hotel Sahira di Bogor resmi tutup 29 Maret 2025. Totalnya ada sekitar 130 orang PHK. Penyebabnya apa? Ya gara-gara efisiensi. Pemerintah motor kok motor sih? Pemerintah motong anggaran dinas. Tamu hotel otomatis jadi sepi kan. Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, Haryadi Sukamdani, bilang kalau kita begini terus, hotel-hotel lain bisa nyusul nih. Sektor retail juga tidak aman, bosku. Oke, bosku. GS Supermarket salah satunya mutusin tutup semua gerainya di Indonesia pada akhir Mei 2025. Katanya sih karena persaingannya makin ketat dan daya beli makin loyo. Tokonya sepi, barangnya pada numpuk, terus pegawainya makin bingung. Ya, akhirnya solusinya apa? PHK. Gara-gara PHK besar-besaran dan krisis global, daya beli masyarakat jatuh kan. Banyak keluarga jadi super irit. Akumulasi orang kehilangan pekerjaan berimplikasi pada pendapatan rumah tangga yang turun drastis. Guru Besar Ilmu Manajemen Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS, Anton Agus Setiawan menjelaskan pada awal 2025 hampir 14.000 pekerja formal kehilangan pekerjaan. Hal ini berimbas pada pendapatan rumah tangga yang akhirnya makin melemahkan daya beli masyarakatnya. Artinya, lebih banyak keluarga yang harus bertahan hidup dengan uang saku pas-pasan. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Bahkan BPS juga mencatat deflasi pada Februari 2025 sebesar minus 0,09% year over year. Biasanya deflasi itu kan identik sama harga turun ya. Tapi kali ini justru sinyal lemahnya tuh di permintaan. Warung-warung pada kosong, mal-mal, swalayan. Lihat aja, nggak seramai biasanya kan. Kemarin lebaran pun angka pemudik anjlok. Sumbangan zakat turun. Semua nunjukin pola belanja yang merosot. Kayaknya uangnya nggak muter gitu ya. Padahal pemerintah sempat memangkas tarif listrik dan menggratiskan jalan tol pas lebaran kemarin tuh. Tapi itu ibaratnya kayak perban kecil aja untuk luka yang menganga lebar. Percuma, tidak terasa. Penurunan konsumsi domestik ini ujung-ujungnya menghambat laju ekonomi nasional. Kuartal 1 2025 misalnya, pertumbuhan ekonomi kita cuma 4,87% di bawah target. Semakin banyak orang yang nggak belanja, semakin sulit perekonomian pulih. Angka pengangguran dan kemiskinan yang melejit jadi tanda tanya besar. Seperti yang gue bilang tadi ya, BPS melaporkan jumlah pengangguran per Februari 2025 naik sekitar 83.000 orang atau 1,11% dibanding Februari 2024. Ini angka ini belum termasuk mereka yang sempat kerja sebagian atau istilahnya tuh setengah pengangguran. Atau bahkan yang udah berhenti nyari kerja gara-gara putus asa. Itu belum termasuk. Jadi realistisnya jumlah pengangguran realnya itu mungkin bisa lebih besar lagi. Di antara yang nganggur tuh ada namanya sarjana pengangguran, yaitu lulusan S1, S2, S3, ya kan. Itu tuh yang justru meningkat drastis. Raport pendidikan kita runtuh gara-gara PHK massal. Gelar tinggi nggak menjamin pekerjaan yang layak. Dampak berikutnya adalah kemiskinan. Meskipun presentasi penduduk miskin turun ya, jadi 8,57% pada September 2024 atau sekitar 24,06 juta orang. Kalau jutaan tenaga kerja tiba-tiba nganggur, ya potensi balik lagi ke garis kemiskinan ya jadi terbuka lebar dong. Krisis global ini tuh bikin segalanya jadi makin sulit. Tanpa lapangan kerja baru, banyak warga bisa terseret ke kondisi tersebut lagi, ke kondisi kemiskinan lagi. Kalau investasi industrinya nggak tumbuh, jadi kan angka pengangguran tinggi. Ini yang mendorong kemiskinan terus bertambah, bahkan bisa naik lagi. Di tengah badai PHK, otomatis kritik mengarah ke Istana Merdeka. Banyak orang yang menilai kebijakan pemerintah ini sekarang belum pro rakyat ya. Walaupun sekarang nih
Sekarang kan pemerintah lagi ngerebus Satgas PHK nih sebagai respon cepat Presiden Prabowo. Tapi para ahli tuh ngelihatnya sebagai reaktif aja daripada solusi jangka panjang. Sikap pemerintah terkesan kurang konsisten, lambat dan kurang nyata kalau kata Profesor Tajudin dari UGM. Waktu pabrik mulai berhenti, pemerintah baru gerak. Katanya mau cegah PHK, tapi telat. Keburu pekerja udah pada kena PHK duluan tuh. Beberapa kebijakan sosial baru digulirkan, kayak pengurangan iuran jaminan kehilangan pekerjaan atau CKP jadi 0,36% upah pada PP nomor 6 2025. Tapi apakah itu cukup? Di saat perusahaan gulung tikar, apa ada perlindungan yang nyata? Sementara itu, mata publik kadang terbelah nih antara hoax optimisme dan kritik pedas. Ada yang bilang ekonomi kita baik-baik aja, ya kan? Karena inflasi katanya terkendali. Tapi para pakar justru terpukul. Rupiah stabil, kata siapa? Para ahli ekonomi dan pengamat sosial rame-rame memberikan gambaran kritis. Gubernur BI Peri Warjio mengatakan stabilitas harga dan nilai tukar kita harus kita jaga, tapi pertumbuhan nggak boleh dikorbankan. Dukungan fiskal dan stimulus kredit perlu diperkuat agar momentum tidak hilang. Dari kalangan akademisi, Profesor Dr. Anton Setiawan menyentil bahwa skema bantuan kayak diskon listrik atau tol itu belum menolong masyarakat bawah secara menyeluruh. Kalau Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal mengaitkan PHK 2025 ini dengan efek kebijakan global. Di sela data dan kebijakan, ada kisah nyata yang menggugah nurani kita. Misalnya kisah Yulia nih, yang harus bertahan hidup dengan pinjaman daring setelah kehilangan pekerjaan dan orang tuanya. Atau Sri, korban PHK PT Sri Tex yang sekarang mesti jualan es buat bertahan hidup. Profesor Dr. Tajudin Nur Effendi MA menilai tanpa intervensi dari pemerintah, angka pengangguran bisa meningkat di masa mendatang. Suara beliau ini betul-betul mewakili suara jutaan rakyat jelata yang sekarang jadi pengusaha kecil dadakan. Ngelihat situasi ini, petinggi negeri kayak DPR udah diteriakin rakyat tuh. Ditagih janji-janji mereka. Mana perlindungannya? Gimana enggak? Rakyat nih udah kebanyakan kena, udah kebanyakan menderita. Sekarang kritik rakyat kepada pemerintah kan semakin terbuka di mana-mana. Bagus dong. Apalagi sejak ada putusan MK soal pasal 27A dan pasal 45 ayat 4 UU ITE yang secara nggak langsung membebaskan rakyat buat mengkritik pemerintah. Nah, suasana sinis kayak gini bisa dengan gampang menular ke kepercayaan publik. Misalnya seruan tidak pro rakyat pas subsidi energi dikurangi, sementara bantuan korban PHK belum optimal. Anggota Komisi 7 DPR Yoyo Ryo Sudibyo mendesak supaya pemerintah hadir dalam program padat karya dan pelatihan kerja. Tapi dari kabinet, responnya cukup variatif. Menko Perekonomian Erlangga Hertanto dan Menaker Yasierli bilangnya Satgas PHK kan lagi difinalisasi, jadi ya kita tungguin saja gitu. Kalau kalian pikir cuma perusahaan gede doang yang kena imbas, coba lihat UMKM. Mereka ini kan sebenarnya tulang punggung ekonomi kita kan. Tapi sekarang banyak yang mengebegep. Penjualan turun, modal seret, pelanggan jadi makin sepi kan. Coba lihat sendiri deh, pedagang kuliner di area stasiun dan kampus yang biasanya rame sekarang ngeluh karena sepi pembelinya. Daya beli yang makin lemah bikin usaha kecil kehilangan pelanggan tetap. Padahal mereka ini yang dulunya tahan banting pas Covid. Tapi sekarang dengan badai PHK dan ekonomi lesu, ya mereka jadi ikutan oleng. Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, tahun 2020 UMKM memiliki kontribusi terhadap produk domestik bruto atau PDB sebesar 61,97% atau sekitar 8.500 triliun rupiah. Di tahun yang sama UMKM juga menyerap 97% tenaga kerja. Sebesar itu loh kontribusi UMKM. Jadi kalau UMKM ini jatuh, yang kena juga bukan pemiliknya doang, tapi pekerja dan keluarganya. Dampak besarnya ya se-Indonesia. Gak tahu ya gelombang PHK ini sampai kapan. Tapi apa yang bisa kita harapkan? Coba kita ingat-ingat akar persoalannya, yaitu ekonomi global yang gak menentu. Sedangkan langkah antisipasi domestik kita masih maju mundur. Masing-masing kita harus kritis. Masyarakat gak boleh pasrah sama keadaan. Bagaimanapun
Rasa aman finansial itu hak rakyat kan. Pemerintah juga harus introspeksi. Gue lihat udah banyak sih job fair yang katanya salah satu upaya untuk menekan angka pengangguran. Tapi guys, kita butuh realisasi kebijakan yang real. Gue juga berharap ada solusi dan revolusi, wira usaha baru, teknologi tepat guna, dan inovasi sosial buat ngelindungin siapa nih yang paling rentan. Tapi ya sekalipun kritis, kita cobalah menyambut perubahan dengan optimis ya. Walaupun dalam hati kita ragu. Jadi Muslim, jangan anggap remeh badai PHK ini. Dengan data BPS dan suara pakar di tangan, yang tadi ya 7,28 juta pengangguran dan puluhan juta orang miskin. Udah tugas kita ya mengawal kebijakan. Kritik santai tapi tajam kayak gini ya bisa jadi bagian dari kontribusi perubahan. Ingat tuh nasihat para wakil kita dan para akademisi. Kalau negara harus hadir dan negara harus peduli, kesejahteraan gak bakal datang gitu aja tanpa usaha bersama. Mari kita terus monitor berita, dukung usaha lokal, dan menuntut transparansi kebijakan. Selamat berjuang saudara-saudaraku. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Bung Karno.